Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia tetap memelihara kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Luar biasa Tuhan kita. Dia tetap melindungi anak-anaknya, hamba-hambanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan memulai acara kita. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu chord lagi, pujian yang hidupku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami, dan kami sudah menyediakan bejana hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah kiranya urapan-Mu di atas kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh Kudus menguasai kehidupan kami, kita semua. Pada pagi hari ini, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena menyediakan sekali lagi bujana hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, baiklah saya akan baca dalam firman Allah, yaitu dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jariku di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dari pembacaan tadi, tema yang cocok apa ya hari ini? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, bagian akhir dari pembacaan tadi, perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada dalam kurun waktu 40 hari kebangkitan Yesus, di mana Tuhan Yesus sedang meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa Ia telah bangkit, dan melalui penampakan dirinya kepada mereka, Dia sedang meyakinkan mereka untuk percaya bahwa Dia benar-benar bangkit dan hidup. Hari ini kita mau membicarakan mengenai Thomas. Betul. Memang Thomas itu tidak percaya kalau ada Yesus apa sudah dengan hidup. Thomas itu ya? Dia kurang percaya, dia tidak percaya. Iya. Thomas itu sebenarnya adalah salah satu murid Yesus, Ya, murid pilihan. betul. Bukan murid yang 120, tapi dari 12 murid ya. Dia adalah murid Yesus. Sudah 3,5 tahun dia belajar mengikuti Yesus dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa Thomas salah satu murid yang meragukan kebangkitan Yesus itu, ya. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang membuat Thomas tidak percaya atau meragukan kebangkitan Yesus, bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Kira-kira apa ya? Karena waktu mereka punya persekutuan murid-murid Yesus yang lain, waktu itu Thomas tidak hadir, jadi dia tidak tahu. Seperti itu, ya. Dia bolos ya. Dia bolos. Begitulah akhirnya Thomas tidak hadir, dia bolos untuk bela diri, dia tidak percaya. Benar. Bahwa Yesus sudah bangkit. Kita juga jangan sering bolos kali ya kalau sudah ada waktu untuk ke gereja. Iya, harap walaupun tidak hadir di gereja ya tetap ada ibadah di rumah ya. Ya betul. Jangan sampai betul-betul tidak ada ibadah di rumah, asal-asalan ya. Nanti kita jadi seperti Thomas ya, kehilangan kepercayaan, betul. Hilang iman, atau tidak hilang tapi menjadi lemah ya. Jadi
mari kita selalu hadir, saudara-saudara, walaupun firman Tuhan disampaikan lewat rekaman seperti ini, mari kita menikmati, kita hadir sama-sama keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama kita tahu yaitu Thomas itu mengapa dia tidak percaya, karena dia absen, Ya, betul. karena dia tidak hadir. bolos, ya. Benar. Jadi rupanya hari-hari ini sudah bebas absen, ya, kita sudah absen. Ya. Harap nanti ada di WA. Nah, kita lihat tanggapan orang-orang, itu Bisa menjadi dilihat absen. dari tanggapan orang, Iya. berarti dia baca. Dia baca atau dia hadir atau tidak. Ada yang saya perhatikan banyak tidak absen. Hanya mengatakan Lupa barangkali. Ya, harap saja begitu ya. Tapi harap saja mereka tidak tidur sampai siang. Hal yang kedua apa ya kira-kira? Yang kedua, bahwa Thomas itu tipe orang yang bahwa Thomas itu lupa tentang apa yang dikatakan Yesus. Sebab di dalam Matius pasal 26 ayat 21 ayat 31 saya bacakan ya, Matius 26 ayat 31 mengatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku bangkit, aku mendahului. Ya, ayat 30. Jadi dengan kata lain, hal yang kedua, Thomas lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak ingat apa yang Ya. dikatakan Yesus. Ya, Yesus sudah bilang jelas-jelas bahwa nanti dia akan bangkit. Hari yang ketiga lagi ya, dalam teks yang lain dibilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, jadi Thomas dalam hal ini lupa akan firman Tuhan. Lupa ya Thomas. Ya, lupa apa dia kurang perhatikan atau apa ya? Bisa juga. Begitu juga. Harap kita juga jangan seperti Thomas ya. Mengapa kita jadi tidak percaya? Karena kita lupa firman Tuhan ya. Firman Tuhan tidak diingat oleh kita seperti Thomas. Nah, kita tidak boleh lupa firman Tuhan. Sebelum corona kita pada hafal ayat ya, kau pria kau wanita. Tapi sekarang pada hafal ayat enggak ya? Harap mudah-mudahan ayatnya enggak dihafal, masih ingat begitu ya. Karena dengan begitu kita tidak jadi seperti Thomas ya. Baik, karena dengan firman Tuhan kita membuat iman kita menjadi kuat ya. Firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Lalu hal yang ketiga, Thomas itu adalah tipe orang yang sulit untuk percaya omongan orang lain. Seperti itu Thomas. Ya, Thomas tidak mudah percaya orang. Ya. Harap dia juga tidak, harap dia mudah percaya Tuhan ya. Benar. Kalau dia tidak mudah percaya orang ya, yang penting dia lebih mudah percaya kepada firman Tuhan. Biasanya orang-orang seperti itu juga suka meragukan. Benar. Meragukan firman Tuhan ya. Jangan-jangan Thomas seperti itu. Nah, dan kita juga sebagai orang percaya, kita ini hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Sebab di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7 katakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus percaya ya. Memang kalau tidak begitu bagaimana? Kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan muka Ya. dengan muka, atau kita tidak pernah tahu bahwa surga itu kita belum pernah lihat. Tapi kita percaya semua itu ada. Ya, semua itu betul. Jadi kita harus memiliki keyakinan. Kita berjalan mengiring Tuhan dengan iman, dengan percaya, bukan karena kita melihat. Itu yang harus kita lihat bahwa dalam Ibrani pasalnya yang ke 11 ayat 1 sampai 6. ayat 1 1 dan dan 6 ya. Ya. Saya Saya akan bacakan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ini orang beriman, berarti kita ini adalah orang yang berjalan oleh karena percaya. Betul. Jadi kita yakin, kita percaya, walaupun kita tidak melihat apapun ya. Ya. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir. Nah, kita percaya itu. Ya, jadi kita tidak harus melihat dulu.
tapi kita harus percaya lebih dahulu. Ya. Ya, karena tadi teks kita, berbahagialah orang yang Percaya walaupun tidak melihat. Ya. Jadi kalau saudara ingin hidupmu bahagia, yaitu percaya kepada firman Tuhan. Amin. Percaya lebih dahulu, nanti kemudian kita melihat apa itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kalau Thomas sebagai murid Yesus, murid inti ya, lalu kalau dia seperti itu, memang satu hal yang luar biasa ya, artinya dia akan melakukan tugas yang berat sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan agar Thomas bisa dirubah dan menjadi orang yang percaya walaupun tidak melihat? Ya, Thomas itu juga harus berubah. Ya, dia harus berubah dan menjadi orang percaya walaupun tidak melihat. Sebab di dalam Yohanes pasal 20 dikatakan situ ayat 26. Saya bacakan ya, ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Oke. Ini hal penting bagi kita. Kelihatannya pertemuan hari itu Yesus datang secara khusus untuk bertemu dengan Thomas. Iya. Karena waktu pertemuan yang sebelumnya Thomas semua ada kecuali Thomas. Iya. Jadi hari itu rupanya Tuhan Yesus datang khusus untuk bertemu dengan Thomas. Jadi bagaimana Thomas bisa berubah? Yaitu dia harus bertemu langsung dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Amen. Dia bisa melihat dan dia percaya. Jadi setelah Thomas bertemu dengan Tuhan, dia akhirnya percaya. Iya. Keadaan tidak percaya berubah, Thomas jadi berubah. Kehidupan kita juga begitu, saudara. Kalau mau berubah, memang tidak cukup hanya ke gereja atau apa saja begitu jadi orang Kristen. Tapi kita harus bertemu dengan Tuhan. Ya. Thomas bisa berubah karena dia bertemu dengan Tuhan. Coba hari itu kalau dia datang, dia tidak bertemu dengan Tuhan, dia tidak berubah, dia tetap tidak percaya. Tapi karena dia bertemu dengan Tuhan, maka Thomas telah berubah. Amen. Saudara dan saya juga, walaupun hari ini ibadah di rumah, kalau saudara bertemu dengan Tuhan, pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Amen. Saudara bukan saja menjadi orang yang seperti Thomas, tapi berubah menjadi orang yang percaya. Kita percaya bahwa hidup kita hari ini, hidup kita besok dan yang akan datang, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Amen. Demikian halnya dengan kita, saudara-saudara. Mari kita bukan menjadi seperti Thomas, tapi kita mempercaya apa kata firman Tuhan. Ya, bertemu dengan Tuhan mengakibatkan sebuah perubahan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila kita mau menjadi orang yang berbahagia, kita harus percaya walaupun tidak melihat. Ya, kiranya Thomas menjadi pelajaran yang penting bagi kita pada hari ini. Ya, kita mau percaya kepada firman Tuhan, kita mau percaya akan kuasa Tuhan, kita mau percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang ada pada saat ini kami bisa hadir di hadirat Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di rumah masing-masing jemaat Tuhan yang saat ini sedang duduk dan belajar firman Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan akan membuat perubahan yang luar biasa. Kami percaya kehadiran Tuhan di rumah kami, di pribadi kami, akan membuat kami lebih lagi cinta Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba berdoa, kiranya masa-masa yang sulit ini, kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami, dalam hidup kami, akan memberikan harapan-harapan yang luar biasa bagi kehidupan kami semua, jemaat Tuhan khususnya jemaat Gereja Kemurnian. Bapak berkati kesehatan kami semua. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada yang dalam kekurangan, Engkau yang mencukupkan. Ada yang di dalam persoalan-persoalan rumah tangga, Tuhan penyelesai yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami semua supaya masa-masa yang sulit ini segera berlalu. Dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama
seperti apa yang sudah pernah kami lakukan waktu-waktu yang lalu. Kami berdoa mengucap syukur sebab Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya dalam minggu berjalan, Amin. saudara-saudara tetap diberkati Tuhan, Amin. saudara-saudara tetap dilindungi oleh kuasa darah Amin. Yesus, Amin. dimanapun saudara berada, dan tetaplah di rumah masing-masing, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita Haleluya. semua. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kiranya dengan demikian kita akan terus dekat dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kita ketemu lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Dan saya berharap bahwa semua dalam keadaan yang baik, semua sehat-sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara memberikan tanggapan saudara, karena kami tahu bahwa saudara sedang memperhatikan semua firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.